Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman peserta uji kompetensi jurnalis IJTI Jakarta Raya di Prauka kita pada hari ini, dan kita sudah memasuki sesi ketiga, ini sesi terakhir untuk Praukaji kita. Dan kita perkenalkan dulu, ada Mas Lukman Hanafi yang sekarang menjabat sebagai manajer news bulletin di iNews. Dan karir yang sangat panjang ini Mas Lukman ini di dunia jurnalistik. Dulu pernah menjadi kontributor TPI zaman dulu ya Mas ya, di area Solo dan sekitarnya. Itu mulai karirnya Mas Lukman. Setelah itu di tahun 2007 pernah menjadi reporter TPI di Jakarta. Dan karir Mas Lukman juga terus meningkat ya. Dari tahun 2009 itu mulai menjadi koordinator liputan di MNC TV hingga menjadi produser MNC TV pada tahun 2011 hingga 2014. Nah, karir Mas Lukman juga terus naik. Di 2014 menjadi eksekutif produser di iNews, dan sekarang dari tahun 2000 sebagai manajer di iNews. Jadi kita sama-sama kita mendengarkan langsung saja paparan dari Mas Lukman yang pada siang hari ini akan memaparkan tentang teknik penulisan di wawancara jurnalistik. Kepada Mas Lukman, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Mas Atang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini ada berapa ya? Ada 15, 14 ya? 13. Boleh kali ya sebelum dimulai biar kenalin kayaknya kayak saya melihat wajahnya nih. Apa saya yang kurang gaul? Apa memang saya belum kenal ya? Boleh dong yuk kenalan dulu deh dari siapa dulu nih? Sebelum kita mulai biar lebih akrab lah, kita sistem ininya sharing aja ya. Saya tidak mau mengajari teman-teman semua, tapi kita sharing aja, saling mengingatkan aja. Boleh kita kenalan dulu dari siapa nih, Mas Ronaldo. Mas Ronaldo, Jack TV ya? Mas Ronaldo, dengar suara saya? Nah, dengar ya suara saya ya? Ya Bang. Siap, mantap lah. Mas Ronaldo kalau boleh tahu sekarang posisinya apa? Jadi reporter, kontributor, kameramen atau apa? Kontributor Bang. Kontributor di mana? Jakarta. Temennya Iyung Bang. Di mana? Temennya Iyung Bang. Oh siap, di Depok ya, temennya Iyung. Oke. Berikutnya lagi siapa? Mas Arul. Mas Arul ini di mana nih? Mas Arul dengar suara saya? Hadir Bang. Oke. Hadir Bang. Siap, mantap lah. Mas Arul di mana? Depok juga? Kontributor Depok juga? Siap. Saya redaktur pelaksana Depok Today Grup. Mantap lah. Ya, kalau gini jadi kenalkan, saya Lenteng Agung tapi nggak pernah tahu nih Depok ini ada siapa aja kan? Siap Bang. Jadi kenal. Oke, siapa lagi? Mas Anton. TV Ban ya, Mas Anton. Mas Anton di mana nih ininya? Basecamp Jakarta juga. Alhamdulillah Bang, di dalam Bang saya. Oh mantap, di dalam ya. Apa sekarang? Produser apa korlip atau apa? Masih bawahan Bang. Nah, bawahan itu jangan begitulah. Kadang-kadang nih abang begitu bisa aja nih. Oke Mas Anton, siapa lagi? Ya. Pak, ini Mas apa Mbak nih Atem Mila? Itu maaf loh Mas. kalau salah banyak kayaknya belum kenal saya nih. Ada siapa lagi nih? Banyak juga ya.
ada Mbak Temila, Mas Roni. Roni dari Mas Roni Situde ya? Iya Mas, Ya, saya dari mantap situ lah. deh Mas. Iya, Ini Mas Fauzi Jamal. Ini dari mana Mas Fauzi Jamal nih? Fauzi Jamal. Oh, lagi sibuk sepertinya. Siapa lagi? Si ini Mbak apa Mas nih? Dian Merdekawati. Mbak kali ya. Hadir, Mas, Oke, dari mana Mbak Dian? dari Situde. Situ deh, oke. Ini Mas Andi MTV, Mas Andi Firdaus. siap Mas Lukman. Oke, kita absen-absen aja biar saling dengar suaranya. Lagi nunggu narsum Mas. Oh, Kalian. mantap. Di mana? Tunggu narsum Jokowi. Susah. Enggak, kita olahraga Mas. Oh, siap. Mantap, mantap. Oke, Harus- Mas Elias Widi dari mana? Oke, sepertinya mungkin lagi sibuk juga. Ini iPhone, ini siapa ya iPhone? Ada namanya iPhone. Oke, lanjut Mbak Rina Sindo. Ini Sindo sini ya? Sindo MNC ya, Mbak Rina ya? Yep, Mas, betul. Oke. Gerombolan Depok, Mas, saya. Oke. Mantap lah. Berikutnya Mas Fahmi. Mas Fahmi dari mana nih Mas Fahmi? Iya Mas, dari country CNN. Mas. Oh, CNN. Di basecamp mana? Jakarta apa Depok juga? Depok Mas. Depok. Wah, mantap nih ya, banyak dari Depok. Alhamdulillah rame ya. Ini Siap juga Mas. ada siapa lagi nih? Dari Mas Fahmi ada Mbak Rate. Mbak Rate dari mana Mbak Rate Aulia? Iya, hadir, Mas. Jawa Pos TV, Mas. Jawa Pos TV Jakarta ya. Iya. Oke. Ini Mbak Rebecca. Halo Mbak Rebecca. Oh, masih sibuk mungkin ya. Oke. Teman-teman gini. Boleh bantu di-share admin. Kita sebelum lebih jauh oke, kita mulai dulu apa sih beda TV. Kita langsung aja kita mulai dari beda TV, cetak dan online gitu aja biar ini. Nanti kalau situ akan menjadi gampang kita. Ini terlalu banyak ya poin PPT-nya, tapi nanti mungkin nggak semuanya di ini, tapi kita sekilas-sekilas saja sambil dibaca sambil ini. Kan ini juga sharing aja kan ya teman-teman. Jadi apa sih kira-kira bedanya? Oke, Mas, di slide yang beda media TV cetak dan online itu slide ketiga. Nah, di sini oke. Apa sih beda media TV cetak dan online gitu? Sekilas memang teman-teman pasti paham semua lah ya, kalau apalagi yang pernah dicetak. Kalau sekarang cetak mungkin sekarang nggak begitu ini, tapi online yang pernah di online itu. Kenapa TV itu ada tekniknya? Sebetulnya kalau cara konten nulisnya kan sama aja, tapi yang membedakan adalah ketika di TV itu karena durasinya terbatas gitu. Sehingga karena durasi terbatas maka harus membuat prioritas mana yang harus dibikin naskah. Kalau misalnya nggak perlu dinaskahkan, harus di roll gambar yang 20 menit, cukup roll ya roll aja, kira-kira gitu ya, karena durasinya terbatas. Yang kedua, audiens di TV itu tak bisa mengulang gitu. Kalau presenter sudah membaca atau berita kita sudah roll, ya sudah mereka ini kelewat aja. Yang mungkin kan kita ulang lagi dalam waktu yang berdekatan. Mungkin kalau dalam satu program bisa diulang, tapi dari segmen 1 nanti ada di segmen terakhir. Itu pun biasanya bagi teman-teman yang selama ini bekerja di TV News gitu. Biasanya karena durasinya panjang-panjang programnya akan mengulang, tapi untuk yang durasi TV-nya programnya pendek-pendek jarang sekali pengulangan karena sayang durasinya kalau digunakan untuk mengulang berita yang sudah tayang di segmen sebelumnya. Nah, menulis di TV ini hampir
apa sih, dengan dicetak itu bedanya kalau dicetak itu untuk mata murni ya, kalau di TV sebetulnya untuk mata dan untuk telinga juga sih. Di online juga, cuman online yang sekarang kan banyak yang video ya, jadi hampir mirip di TV. Bedanya kalau online itu durasinya mungkin agak lebih bebas. Kalau di TV rata-rata sih TV itu sangat terbatas, mau TV berita maupun TV non berita. Itu kira-kira beda TV dan cetak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ini sebelum lanjut mau menambahkan atau mau bertanya atau apa, kita fleksibel aja biar sama-sama mengingat. Silakan kalau yang mau menambahkan atau mungkin melengkap apa sih, mengoreksi juga boleh. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Baru setelah beda-beda TV kita balik masuk ke slide 1, Mas Admin. Slide 2. Sorry. Nah, di televisi ini kita harus memperhatikan ketika bikin naskah itu yang paling utama adalah ketersediaan gambar sebetulnya ya. Jadi mungkin agak berbalik dengan cetak gitu. Kalau dicetak mungkin ketersediaan data itu menjadi sangat penting, bisa diolah menjadi berbanyak-banyak kalimat. Tapi kalau di TV sebetulnya ketersediaan gambar itu menjadi utama. Itu poin yang paling penting kalau TV. Yang kedua, momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa itu yang akan menjadi tujuan kita paling utama untuk diberitakan dalam dalam menulis berita. Jadi kita pilih yang paling utama. Backlight ya Mas, oke. Agak berdiri biar nggak backlight. Oke. Gimana biar nggak backlight? Ada yang komplain backlight. Nah, segini kali ya. Nah, teman-teman nih yang ada yang mau bertanya lagi di sini? Atau saya lanjutin dulu, nanti baru terakhir kita diskusi aja ya, biar cepat ya. Ini berarti sekarang kita masuk ke slide ke-4. Udah masuk ke teknik. Nah, teknik menulis berita yang pertama adalah harus ringkas. Ya. Yang kedua, kalimatnya bertutur. Yang ketiga, sederhana dan langsung atau lugas. Ringkas itu sesimpel-simpelnya ya, jadi nggak usah bertele-tele teman-teman kalau bikin naskah berita di TV. Terus kalimat bertutur. Bertutur itu artinya kalimat yang kita pakai sehari-hari. Jadi biar lebih gampang ini misalnya. Banyak ini jujur internal di tempat saya, kadang-kadang juga jadi perdebatan dengan para produser dan eksekutif produser itu. Tapi poinnya adalah kalau secara yang paling ideal itu memang bertutur. Macam bertutur begini. Ketika kita bercerita misalnya sebuah bom meledak tadi pagi di stasiun Gambir misalnya. Kenapa tadi pagi di stasiun Gambir bukan kalau ini apa ya, hari Kamis, nggak Kamis pagi gitu. Karena gini, ketika kita ngobrol dengan teman kita kan bunyinya pasti begini. Itu ada bom meledak kapan? Tadi pagi. Nggak mungkin dia akan ngomong, itu ada bom meledak kapan? Kamis pagi. Kan enggak. Itu bertutur kan seperti itu. Tapi memang kebijakan-kebijakan dari redaksi kadang-kadang ada yang pakai hari saja. Pakai waktu pakai hari misalnya Kamis pagi dan sebagainya. Ini biasanya untuk menghindari produser-produser yang malas untuk reedit kalau mau pakai berita di program selanjutnya. Tapi sebetulnya kalau yang paling benar adalah memang kalimatnya bertutur. Jadi kalau saran saya memang kalau teman-teman yang sudah ada di produksi, yang sudah siap tayang, sudah memproduksi untuk tayang, pakailah kalimat tadi pagi, kemarin sore, kemarin siang. Tapi kalau bagi teman-teman yang masih di lapangan,
Saya tidak menyarankan pakai itu karena kadang-kadang kursornya suka bingung gitu. Kemarin siang itu kemarinnya kapan? Gitu. Nah, silahkan boleh aja, tapi prinsipnya pakai bahasa bertutur ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah sederhana dan langsung, jadi tidak bertele-tele dan gunakan kalimat-kalimat yang familiar. Berikutnya lagi. Oke. Nah, gunakan tata bahasa atau grammar yang benar biar nggak bikin bingung ya. Terus berikutnya lagi adalah gunakan kalimat dan kata kerja aktif. Jangan gunakan yang pasif. Terus sesuaikan dengan visual yang ada. Nah, ini nomor 5 sama nomor 6 ini banyak sekali kadang-kadang teman-teman, saya harus jujur, tidak hanya mungkin yang di lapangan, tapi yang di dalam redaksi aja, di hampir semua TV saya masih sering lihat, termasuk di tempat saya sendiri gitu. Jadi masih kadang-kadang kalimatnya itu kalimat pasif dan kadang-kadang sesuai dengan gambar. Atau malah kadang-kadang ada yang berlebihan. Jadi gambar itu diceritakan semua, padahal kan harusnya tidak. Nah, misalnya gini, disesuaikan dengan gambar. Kalau kita bercerita tentang ada bom meledak tuh, maka naskah yang paling enak itu sebagai orang televisi biar cepat bikinnya adalah kita harus dulu gambar, misalnya bom meledak, gitu kan. Terus ada gambar orang lari-lari. Kita tidak usah menceritakan bahwa bom meledak, warga lari-lari, nggak usah, karena gambarnya sudah ada. Tapi kita langsung aja ngomong, oke, ledakan terjadi, misalnya kayak tadi kita gambar, ledakan ini, kenapa bilang ini? Karena itu ada gambarnya. Jadi gini teman-teman, ini yang agak-agak simpel gini. Kalau untuk intro atau lead in atau apalah bahasanya di tempat teman-teman masing-masing yang dibacain presenter itu jangan pakai kalimat ini, tapi pakai kata itu. Karena itu barangnya belum ada. Misalnya kejadian itu berlangsung pada saat itu karena gambar belum ada. Tapi ketika menjadi sebuah paket ataupun voice over atau VO, nanti kita jelaskan berikutnya ya, itu karena gambarnya ada, maka kita harus pakainya ini. Contoh begini. Saya ngobrol sama teman-teman semua. Saya akan bilang, ini adalah MOS. Benar nggak? Karena ini barangnya ada. Anggap aja ini adalah TV. Ini TV. Nah, teman-teman adalah yang nonton. Saya yang dubbing naskah. Maka bunyinya ini adalah MOS. Bukan itu. Karena apa? Barang ini ada di depan teman-teman. Jadi pakainya ini, bukan itu ya. Nah, kadang-kadang sekarang yang salah adalah yang banyak udah menjadi tren itu bahasanya tidak jauh berbeda dengan bahasa cetak. Ini lebih celaka lagi nih, jatuhnya menjadi video yang dikasih naskah. Kembali, jatuhnya menjadi naskah yang dikasih video. Padahal kalau TV rumusnya adalah video yang dikasih gambar. Kalau perlu, kalau videonya cukup, nggak perlu ada naskah, itu jalan. Ya, selanjutnya, slide berikutnya. Oke. Nah, nama dan sebagainya juga harus ditulis singkat. Ditulis dengan nama lengkap. Jangan disingkat-singkat kalau cukup. Tapi kalau nggak cukup ya disingkat, tapi yang familiar, yang bikin nggak bingung ya. Karena kadang-kadang ya sekali lagi saya berpengalaman di teman-teman saya yang jadi produser gitu masih tinggal menulis dinas perhubungan aja disub melulu gitu loh. Karena tidak semua penonton kita juga tahu disub itu apa sih. Mungkin bagi orang yang berpengalaman berpendidikan ya kapal, tapi penonton TV kan dimanapun targetnya kan ada yang masuk sampai ke kampung-kampung, bahkan mungkin maaf nih orang yang nggak sekolah dan sebagainya, tapi mereka baru tahu. Oke lah, boleh di berikutnya ada disub, tapi di depannya kita kasih dulu dinas perhubungan atau disub. Kira-kira seperti itu ya. Untuk nama misalnya juga Agus siapa panjangnya, terus Joko Widodo, terus endingnya menjadi Jokowi gitu misalnya. Jadi yang lengkap dulu, jangan langsung disingkat-singkat. Nah, kata asing ini juga perlu ditulis di dalam tanda kurung gitu, karena kadang-kadang misalnya apa ya, logat bahasa yang berbeda, katakan misalnya ada pengucapan di bahasa Jawa sugeng gitu, kalau nggak dikasih penjelasan tanda kurung bacanya ini ya nanti gitu misalnya akan kebaca presenter menjadi sugeng kan, jadi nggak enak. Ini di naskahnya tetap tulisannya SUGE yang sama kan, tapi di itunya nanti dikasih tanda kurung karena ini untuk nanti dibaca di layar biar tidak salah. Nah, ini atribusi
dan nama kayak tadi seperti atas itu, jangan terlalu disingkat-singkat ya, dan nulisnya juga yang apa sih, yang enak grammarnya itu. Jadi ya ini contoh misalnya soal UIN ini. Jadi kalau misalnya Ahmad dosen UIN Bandung gitu, tapi ini dicetak biasanya seperti ini. Tapi kalau di TV biasanya mulainya dari ini dulu, dosen UIN Bandung Ahmad mengatakan bla bla bla. Atau paling enak sebetulnya ini kalau lebih praktisnya lagi di era sekarang kan durasi makin mepet, yang begini-begini mah nggak perlu nggak perlu ditulis-tulis juga gitu. Karena menjadi manjang-manjangin manjang-manjangin durasi dubbing. Kan ini nanti akan nongol juga ketika soundbite-nya masuk di layar. Jadi nanti misalnya ngomong bla 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 bla, di namanya di bawahnya udah ada. Paling simpel adalah sini misalnya dosen UIN bla bla mengatakan, atau menurut pihak UIN bla bla bla, itu lebih singkat lagi. Terus usia. Nah, usia ini nggak perlu ditulis seperti kayak cetak ya, karena itu kan pemirsa nggak akan lihat itu. Jadi bukan Ahmad dalam kurung 20 tahun, tidak, tapi langsung aja misalnya pemuda yang berusia 20 tahun ini terjatuh di sungai bla 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 gitu. Jadi jangan pemuda dalam kurung 20 tahun, itu nanti akan aneh dibacanya. Karena mungkin di teman-teman yang sekarang yang ada di dalam sudah di dalam newsroom, mungkin ada di situ ada teman yang daber tapi bukan berasal dari jurnalis, maka akan membacanya apa adanya. Ini kan bahaya. Jadi langsung aja seperti gaya kita bertutur nulisnya, karena akan disampaikan oleh oleh si daber. Berikutnya lagi, slide berikutnya. Oke, kutipan. Kutipan ini jangan ditulis di naskah sebagai dubbing ya. Ini menggunakan ya, nanti yang dipakai adalah soundbite-nya aja, tetapi ini penting ditulis tapi bukan untuk di-dubbing. Maksudnya begini. Misalnya gini, teman-teman yang liputan punya soundbite yang bagus. Itu ditulis misalnya ada soundbite-nya siapa? Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi ngomong bulan depan semua rakyat Indonesia akan saya kasih duit 5 juta masing-masing. Itu di naskahnya nggak perlu ditulis sedetail itu, tetapi nanti ketika pada posisi soundbite, nah, jadi habis paragraf kalimat yang sebelum soundbite, maka ada soundbite kan, kalau kodenya bisa masing-masing, ada yang kasih kode SOT siapa, ada yang tulisan WWC, wawancara siapa, atau ada yang mini statement siapa gitu. Itu mah tergantung masing-masing redaksi, tapi intinya sama. Nah, ketika di SOT itu dikasihlah tulisan kutipan ini. Gue ambil aja tuh barang-barangnya, gue drop di ini dia tuh di UBK buat, aja kalau kayak gitu. Boleh. Soalnya gini di, iya biar supaya tuh besok pagi-pagi tuh jangan tungguin itu dulu, langsung ke TKP aja, karena kan jam 8 udah mulai. Karena besok hari Jumat nih. Oh ya udah, Cip. Ya, jam 8 kita udah mulai. Jam 8 udah mulai ya? Udah mulai. Oh ya udah. Oh ya udah. Ya udah, sip. Oke, sudah cukup ya. Sip. Oke, gua kabarin penguji dulu ya. Nah, kenapa harus ditulis? Itunya biar si produser itu lebih mudah untuk mengambil mana soundbite yang paling bagus dari lapangan. Karena kadang-kadang ini teman-teman, kalau tidak ditulis seperti itu, kalau jumlah produsernya terbatas dan waktunya juga mepet, kadang-kadang produser tidak sampai sedetail itu menemukannya. Kadang-kadang jadinya asal senemunya. Nah, ini kan sayang. Pokoknya yang bagus-bagus kalimat itu tulis aja di situ,
biar nanti ini loh isi quote-nya yang ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, singkatan sama simbol ini pengucapannya juga nanti di angka apa di naskahnya juga misalnya 100.000 atau 10.000 tulis saja 10.000 rupiah. Nggak usah pakai, nggak jangan 10.000 ntar takut salah ngebaca nolnya. Pakai kata-kata aja di naskah itu ya. Terus tanda baca, nah tanda baca ini pakai garis miring. Garis miring itu untuk membuat jeda ketika sebetulnya ini sama dengan titik koma. Kalau koma itu menggunakan satu garis miring ini, tapi kalau titik itu menggunakan garis miring 2. Kalau berhenti atau N itu menggunakan garis miring 3. Itu sih di naskah. Nah, ini penulisan angka. Penulisan angka ini sebetulnya ini lebih kepada nanti di CG ya. Kalau teman-teman di lapangan, tapi kalau mau tulis CG boleh. CG itu sarjen, judul itu. Jadi kalau 1 sampai 10 sebetulnya ya, ketika 1 sampai 10 itu sebenarnya 1 sampai 9 sih yang umum, ini bisa juga 12, tapi 12 agak kebanyakan. 1 sampai 9 lah. 1, 2, 3 ini sampai 11 sih boleh juga. Itu pakai huruf. Jadi 1 itu bukan ditulis 1, tapi menggunakan kata 1. Tapi kalau udah 12, 13, 14 itu sudah pakai angka 1 dan 2 berarti 12 itu. Ini untuk judul sebetulnya ini ya. Judul untuk di layar. Tapi teman-teman kan kalau bisa sekalian membuat judul itu akan lebih baik gitu. Di naskah juga boleh pakai kata-kata itu kan sebenarnya dia kalau di naskah nggak begitu berbeda sih ketika ngomong 12 pakai huruf sama pakai angka juga sama, tapi kalau di layar ini agak kurang indah gitu ketika munculnya cuma 1 angka. Selamat Ini siang. penulisan angka. IJTI. Yep. Slide berikutnya boleh? Oke, nah ini kita udah masuk ke jenis-jenis berita ya. Jenis berita itu ada namanya, ini kita cepet aja, ada reader. Reader itu tanpa gambar, hanya info masuk, langsung dibacain. Pokoknya info buat cepet-cepetan aja gitu. Karena ada info baru langsung dibacain. Yang berikutnya lagi. Langsung. Oke, nah VO kayak tadi voice over ya. Voice over itu kalau di bahasa kita di jurnalis VO itu adalah naskah dibikin tapi yang baca keseluruhan adalah presenter. Itu VO. Jadi tidak didubbing di sama dubber atau dubber lah ya, tepatnya bisa juga produser dubbing sih nggak apa-apa, tapi poinnya adalah ini ketika masuk ke control room barang ini hanya ada video sama naskah, dan naskahnya dibaca oleh presenter. Nah, netson ini sebetulnya lebih pada ini kaitannya kenapa netson masuk perlu diperhatikan dalam menulis, karena netson ini agak lumayan penting nih. Misalnya kita punya netson yang gambarnya bagus, misalnya gini, ada apa sih demo itu kita ada dapat netson misalnya turunkan harga sembako, turunkan kata itu dilepas dulu baru dilanjutin dengan naskah bunyinya misalnya tuntutan sembako ini disampaikan oleh bla 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 bla. Jadi ngelanjut, makanya netsonnya menjadi masuk ke teknis di sini. Karena kalau enggak kadang-kadang teman-teman ada juga yang salah, padahal itu netson bagus tetapi suara natural itu ditabrak dengan naskah dubbing, jadinya nggak dapat. Kan kalau sudah ada orasinya dapat kita potong bahwa 2-3 detik itu aja dilepas baru naskah berikutnya berlanjut. Jangan justru itu yang dibikin naskah misalnya buruh ini menuntut bla bla bla, padahal netson itu udah. Jadi menjadi kurang praktis dan tidak bagus kalau kita kurang greget kalau kita tonton. Berikutnya lagi. Nah, ini voice over sama dengan tadi. Ini sound on tape ini sebetulnya ini udah teknik-teknik, lanjut aja kita lanjut. Ini sudah bukan teknik, sound on tape itu SOT sebenarnya SOT yang seperti yang tadi itu ya, yang saya bilang apa sih kalau ada omongan apa kita tulis biar produser gampang. Nah ini voice over
VOSOT. VOSOT itu adalah jadi VO dulu dibacain presenter, bla 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 bla, baru dilanjut dengan potongan siapa sih narasumber berbicara. Kita roll ini. Ini namanya VOSOT. Kenapa bikin seperti ini? Biasanya ini posisinya satu butuh cepat, yang kedua mau menjual omongan si narasumber. Jadi lebih greget karena kalau dibikin kalau tidak dilepas VOCT biasanya durasinya menjadi kurang enak untuk dikelola. Tapi pada fokusnya ini sebenarnya sih paling dasar utamanya di newsroom biasanya bikin VOCT ini adalah karena butuh kecepatan. Jadi ketika ini bagaimana cara menulisnya di sini VOCT ya sama kayak tadi, misalnya ada demo bla 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 bla, kita bikin VO demonya barang 1 2 3 baris, habis itu baru roll SOT-nya. Makanya disebut VOCT. Selanjutnya, nah paket ini adalah format yang paling lengkap ya untuk di TV, karena di sini ada gabungan VO, SOT, nah, termasuk NetZone, Atmo, semua ada di sini di paket ini. Jadi format paling lengkap. Tapi biasanya paket ini dibikin adalah terutama untuk berita-berita yang cukup waktu. Berita-berita yang kita desain, berita-berita yang kita agendakan, berita-berita yang kita rencanakan. Karena kalau berita-berita peristiwa yang sifatnya dadakan, ini kalau kita bikin paket biasanya akan terlambat dengan kompetitor. Gitu. Makanya paket ini menjadi model berita yang paling sempurna ya untuk di dunia TV kita, dunia TV. Cuman ini butuh waktu yang cukup lumayan. Selanjutnya lagi, slide berikutnya. Oke, live report ini. Live report emang perlu naskah. Live report itu sebetulnya dibilang perlu naskah juga perlu, dibilang tidak juga tidak. Gitu. Kenapa bilang perlu naskah? Biasanya buat panduan teman-teman di produksi untuk membuat sarjen. Oh ini poinnya ini yang mau ini kira-kira bahasanya seperti ini. Gitu. Tapi nggak dibikin naskah juga boleh asal memang sudah menguasai. Cuman kalau saran saya sih, pengalaman saya ketika reporter, saya mau live on cam tetap bikin naskah dikit-dikit. Karena apa? Buat memandu patokan saya nanti ketika live report biar tidak bingung gitu, biar urutannya tetap ada. Berikutnya lagi, ini sama dengan tadi ya, cuman ini kalau ini nggak live, yang tadi live. Berikutnya lagi, ini live by phone. Live by phone sebenarnya nggak jauh beda dengan live on cam tadi, cuman ini tidak muncul wajahnya aja, hanya by phone. Jadi kita bercerita-cerita, apakah perlu naskah? Sebetulnya ya untuk pemandu kita perlu, tapi untuk menjadi wajib banget tidak. Karena kalau memang yang sudah pengalaman, dia bikin poin-poinnya juga udah jadi, tapi bagi yang masih baru biasanya bingung dia kalau tidak dibikin naskah dulu. Berikutnya lagi. Nah, ini sebetulnya jenis berita televisi yang paling bagus ya di sini nih. Visual news, filler atau paketan penaskah. Jadi di sini gambar kita rangkai tanpa dubbingan, tanpa apa istilahnya ya. Jadi rangkaian gambar urutan dari A sampai Z kita rangkai jadi satu menjadi sebuah cerita. Ini sebenarnya TV sebetulnya yang diharapkan model ini, tetapi kan tidak semua paket berita bisa kita buat seperti ini karena keterbatasan gambar dan sebagainya. Berikutnya lagi. Kita ini jenis-jenis berita Vox Pop. Ini sebenarnya Vox Pop itu suara masyarakat. Ini minta komentar ke masyarakat. Apa sih tanggapan Ibu, tanggapan Anda sebagai ini apa? Ini Vox Pop. Lanjut lagi. Nah, sekarang masuk ke teknik wawancara.
Oke, sebelum masuk teknik wawancara, mungkin yang tadi ada yang mau tanya dulu? Kayaknya pada ngantuk, aku juga ngantuk sebenarnya sih, sama. Teman-teman ada yang mau tanya? Atau mau nambahin silahkan. Tadi masih banyak yang kita lewat-lewatin ya. Karena banyak banget intinya, jenis-jenis berita, teknis menulisnya, sebagainya. Atau kita lanjut lagi ya, nanti di belakang kita baru bahas satu persatu kalau mau yang tanya, karena tadi sekilas-sekilas, nanti kita bahas lagi setelah selesai semua ya. Oke, sekarang tadi wawancara. Bisa lanjut aja loh. Wawancara itu, apa sih pentingnya? Itu mengumpulkan bahan berita. Penting nggak bagi sebuah jurnalis? Pasti penting. Tanpa wawancara, ya kita jadi datanya ngambang, tidak kuat, kurang komplit lah bahasanya. Nah, kita bisa wawancara dengan siapa saja, siapa aja boleh diwawancara. Asal tujuan kita karena kita mencari, menggali data, menggali informasi, itu maka sebanyak-banyaknya yang bisa kita tanya dan sebanyak-banyaknya data kita kumpulkan. Karena lebih banyak akan lebih bagus dan lebih variasi. Berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah, tujuannya ya. Tujuannya adalah wawancara itu untuk konfirmasi, tadi sudah sebut ya, melengkapi data, oke, yang kurang detail, mendorong narasumber, bla bla bla, dan nyambung, oke. Kita lanjut aja. Nah, modelnya sekarang. Model wawancara itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Wawancara langsung itu face to face, jadi kita langsung tanya ke narasumbernya. Terus ada yang tidak langsung itu bisa lewat telepon, chatting, atau lewat email, atau mungkin bisa lewat juga surat. Meskipun sekarang belum jarang ya model begini untuk di TV. Rata-rata sekarang sih kalau bisa ini face to face. Kalau enggak, ya enggak kelihatan face-nya tapi lewat telepon dan sebagainya. Kalau pakai email dan sebagainya udah jarang sekali sekarang. Yang berikutnya lagi. Nah, tahap-tahapannya nih. Ini penting nih teman-teman wawancara biar kita nggak malu. Ketika kita mewawancara dengan seseorang, kita harus menentukan topik dulu. Kita harus tahu dulu topik dan masalahnya yang akan kita tanya. Gitu. Setelah kita paham, baru kita menyiapkan pertanyaan. Nah, setelah menyiapkan pertanyaan, baru kita bidik narasumbernya. Atau bisa juga dibalik, setelah kita paham masalahnya, kita cari narasumbernya, habis itu baru kita siapkan pertanyaannya. Itu boleh, bebas saja. Mana yang penting kita poinnya paham topiknya, pertanyaan tidak salah, tuh, dan jangan lupa janjian dengan narasumber, biar kita nggak sia-sia waktunya. Kalau janjian dan bisa ketemu waktunya kan lebih efektif. Tapi kalau kita butuh banget, janjian nggak ini, udahlah tongkrongin aja di tempatnya gitu. Yang penting bagaimana caranya kita dapatkan gitu. Slide berikutnya. Nah, jadi sebelum wawancara ini ya, ini umum aja karena tapi ini perlu saya sampaikan teman-teman karena ini salah satu tekniknya dulu kita harus datang tepat waktu, pakaiannya minimal sopan dan ya pantas lah gitu, tunjukkan ID atau kalau kita belum kenal itu, terus kita kalau udah ketemu basa-basi lah di sono gitu biar narasumbernya nggak kaget dan nggak kaku gitu. Dan seterusnya nih ya. Ini pasti teman-teman sudah melakukan inilah ya, cuma ngingetin aja. Berikutnya lagi. Nah ini juga penting ini panduan untuk wawancara. Jadi kalau kita nanya narasumber itu jangan sampai kita terkesan memojokkan. Terus yang kedua, hindari pertanyaan yang nanti jawaban narasumber akan ya, tidak, belum. Yang hindari itu. Karena nggak enak itu nanti ketika kita menggali data, nggak enak, mau kita tongolin di layar juga nggak enak. Cuman yes, no, belum, nanti gitu, hindari. Nah, gunakan pertanyaan yang kalimat pertanyaannya itu yang apa sih?
yang apakah gitu, karena apakah biasanya dia akan menjawabnya tidak, iya. Tapi kalau mengapa itu biasanya akan lebih panjang. Nah ini contoh ini misalnya gini, Pak Anies, mengapa sih Anda mau maju ke presiden, mau maju nyapres di 2024? Kalau misalnya itu bisa nanya gitu, paling jawabannya belum, kata siapa, belum ada ini. Tapi kalau misalnya tanya, Pak, apakah Anda setelah gubernur mau nyalon presiden? Dia akan jawab, enggak. Iya. Makanya kita hindarin yang apakah itu. Tujuannya biar lebih panjang aja. Karena dengan jawaban lebih panjang, maka kita bisa mengembangkan dari jawaban beliau narasumber itu. Oke, berikutnya lagi. Oh, udah selesai ya. Nah, teman-teman di sini mungkin agak lupa juga, kelihatan banyak banget dari atas sampai bawah, tapi saya yakin teman-teman sebenarnya sudah melakukan sehari-hari. Tapi mungkin yang agak perlu saya ingetin lagi, sekali lagi, teknik menulis itu, kalau tadi secara teorinya, sekarang praktisnya. Saya mau sharing praktisnya adalah tidak saya tulis itu, karena saya tulis di present, saya diprotes sama dosen, jadi nggak saya masukin. Tapi gini, pengalaman saya ketika bikin berita, biar cepat teman-teman, jangan kita bikin naskah dulu, baru kita kasih gambar. Tetapi kita lihat gambar dulu yang kita liput, baru diterangkan dengan naskah. Yakin itu lebih cepat. Karena apalagi teman-teman yang kontributor, saya kontributor juga, abang-abang yang sekarang kontributor. Saya waktu itu kontributor di Solo. Sebetulnya saya awalnya dari Banyumas, terus pindah ke Solo. Dari Solo baru masuk Jakarta. Kontributor itu punya kelebihannya adalah kalau di newsroom sebagai VJ, karena dia ngambil gambar dan dia juga bikin naskahnya. Biar cepat, maka langsung gambarnya aja, ketika gambar demo dapat kita buk gitu, langsung aja mulainya naskahnya adalah kerusuhan ini terjadi di depan kantor Presiden Jakarta. Lepas lagi gitu. 2 orang ini saling pukul karena dia terima diajak bla 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 bla. Lepas lagi gitu. Jadi cepat. Tapi kalau kita membuatnya dari naskah dulu baru gambar, kita akan bingung. Nanti akan ada ketemu di situ. Loh, kok ini tadi naskah ini gambarnya udah ini, naskah ini akan ketemu. Jadi karena Primus TV adalah sebelum menerangkan apa yang belum ada di gambar. Itu naskah TV pokoknya itu. Yang diingat itu satu aja itu. Misalnya mobil warna merah, nggak perlu kita tulis mobil warna merah, karena di TV kita sudah kelihatan mobilnya warna merah. Apa yang perlu kita jelaskan? Misalnya ada tabrakan di Depok misalnya, ada tabrakan mobil di Depok. Penonton yang perlu kita jelasin adalah ini Depok ini lokasinya di mana, tepatnya di mana, kapan tabrakannya. Karena itu tidak ada di gambar kita. Di gambar kita biasanya hanya mobil tabrakan, polisi angkat-angkat. Penonton butuh tahu dong ini di mana dan kapan. Itulah yang masuk di naskah. Tapi ketika mobilnya yang rusak, penyok, itunya udahlah gambar aja yang bercerita. Nggak usah kita tulis sampai detail. Mobil warna merah ini penyok, spionnya retak-retak, nggak perlu karena sudah ada di gambar. Tapi kalau mobil ini dikemudikan siapa, boleh. Gitu, kira-kira gitu. Jadi simpel-simpelnya gitu, ini praktisnya. Tapi yang begini-begini memang tidak pernah ketika saya ngisi ngajar di kampus-kampus juga saya nggak pernah bikin, kenapa diprotes sama dosen. Itu praktis bang, bukan teori ya udah. Tapi untuk karena ini teman-teman semua sudah aktif situ, ya udah kita share aja di situ. Oke. Nah ini ada begini yang ada yang mau tanya atau menambahkan, silakan. Ini tadi kalau nggak salah ada yang nanya di lewat chat nih, siapa nih? Mas Fahri ya. Oke. Mas Fahri tanya, apakah saat ini masih perlu penggunaan timecode dalam pembuatan naskah? Oke. Gini. Kalau bagi saya, Mas Fahri, bagi saya timecode itu masih berlaku dan itu menurut saya masih penting. Kenapa? Saya tidak tahu kalau Mas Fahri mungkin di mana tadi. Mungkin kalau gini, kenapa menjadi penting? Terutama di
TV-TV yang butuh kecepatan atau waktunya pendek. Kalau nggak dikasih time code itu, biasanya kadang-kadang kecewa, kita belum sakit loh, serius aku nggak bohong. Gambar kita punya gambar bagus nih. Di depan itu ada rusuh, di depan itu cuma teriak-teriak. Di belakang gambar kita ada pukul-pukulan yang jauh lebih bagus. Tapi karena nggak dikasih time code, gambar ini ada di sini, itu kadang-kadang gambar yang bagus kelewat. Karena apa? Editor itu hanya karena kecepatan waktu, editor hanya mana yang sempat aja. Biasanya celakanya adalah kalau gambar kita panjang, yang mereka ambil di depan-depan aja, nggak sampai belakang. Gitu. Itu kalau soal pemilihan gambar. Yang kedua, time code pentingnya apa? Memang time code-nya kadang-kadang nggak pas. Sepengalaman saya ini dari MNC TV, sekarang di iNews, pindah-pindah alat-alat itu, time code ini memang tidak pas banget. Apa yang kita lihat di kamera maupun nanti di di komputer ingest, kalau di sini di ingest dulu, dimasukin, direkam itu, nanti masuk ke editor, itu time code-nya bergeser-geser. Tidak persis. Kalau kita misalnya di 14.01, 02, 33 gitu misalnya, ketika nanti sampai ke editor kan geser. Tapi minimal ada patokannya kalau kita nih, oke, sekitar menit ke-14, sekitar menit ke-13. Menurut saya sih masih perlu, karena apa? Untuk menyelamatkan karya kita saja sebetulnya. Karena yang di sono belum tentu sama, karena terbentur waktu dan sebagainya, akhirnya apa yang tadinya kita inginkan, ada yang kelewat. Gitu sih, Bang Fahri ya. Tapi ini apakah ini wajib banget? Tidak. Tapi hanya untuk mengamankan yang sesuai dengan kita aja. Kadang-kadang itu aja meleset kok. Itu sih kira-kira Bang Fahri. Ada lagi? Silakan. Yuk kita terbuka aja, kita ngobrol, sharing. Kalau 5W1H kan sudahlah, saya nggak akan bahas itu, kan teman-teman udah hatam semua. Masa kita di sini 5W1H biasanya sama anak mahasiswa semester 1, itu 5W1H. Kalau teman-teman kita ini udah nggak bahas 5W1H lah, tapi lebih kepada teknik-tekniknya aja. Ada lagi teman-teman? Ada yang pernah punya pengalaman, punya naskah, terus didebat sama produser? Atau naskahnya berbelok jauh dari apa yang teman-teman bikin, sampai masuk di produksi, newsroom, sama produsernya diganti, melenceng jauh. Ada punya pengalaman seperti itu? Ada? Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau ada, teman-teman boleh protes. Jadi prinsipnya begini, produser di newsroom boleh mengubah, boleh mengedit, tapi tidak boleh keluar dari keluar dari tema utama yang dibikin oleh teman-teman dari lapangan. Tapi kalau mengupdate boleh, misalnya dari lapangan, tadi dibikin naskah, ketika dikirim gambar ada kecelakaan, baru meninggal 2, sampai tayang menjadi 3, itu boleh, wajib itu diupdate sama produser. Tetapi kalau misalnya teman-teman di lapangan masih beritanya, katakan ini soal warna biru, tetapi masuk di layar ternyata menjadi warna merah, itu nggak boleh. Biru ya harus biru, merah ya harus merah. Bahwa biru ditambahin merah, itu boleh. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti itu, apakah boleh protes? Boleh. Itu karena apa? Semuanya kan kita juga manusia lah, kadang-kadang ada yang kelewat, lupa. Itu. Jangan sampai intinya teman-teman nanti berantem dengan narasumber yang ditebal teman-teman, gara-gara ulah teman-teman yang ada di newsroom. Kira-kira seperti itu. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ayo, kalau ada lagi pertanyaan, silakan. Kita masih punya waktu. Tapi kalau sudah cukup jelas,
Mungkin penutup aja dari Mas Lukman, silakan. Oke teman-teman, kayaknya memang sebetulnya kan kerjaan sehari-hari teman-teman ya, ini pasti apa sih sebenarnya malah bikin puyeng memang bahas-bahas beginian gitu, karena pasti hari-harinya kita sudah lupa dengan teori-teori itu, tapi prakteknya kan nggak jauh beda lah, intinya teman pasti paham lah itu, pasti paham, pasti sudah melakukannya. Makanya tadi saya bilang di awal hanya sharing. Tapi gini, penutup teman-teman gini, satu ini saya nggak akan mudah-mudahin teman-teman di sini tadi ada yang di dalam maupun yang masih di lapangan gitu, terutama yang kontributor. Saya akan sharing aja. Banyak teman-teman saya dulu mengatakan bahwa aduh, gue kalau jadi kontributor, gue kayaknya nggak berkembang apa-apa. Gue cuman gini-gini aja, jadi orang bawahan diinjak-injak terus gitu. Dulu jujur, bang, abang-abang, mbak-mbak pernah berpikir seperti itu, gue juga seperti sama. Tapi alhamdulillah, saya hari ini nih di depan teman-teman, saya ini kontributor. Saya bisa kok jadi manajer. Gitu. Jangan berkecil hati, dan semuanya sama kok. Kelebihannya teman-teman adalah yang sekarang bagi yang masih di luar ataupun yang sudah di dalam, yang kelebihan sekarang adalah televisi itu sekarang menjadi apa sih ya, tempat yang kompetitif untuk kita berkarya, kita berkarir. Jadi yakin bahwa apa ya, kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya, maka semua akan menjadi kenyataan lah apa yang kita impikan. Nah, terkait dengan nulis dan wawancara, saya cuma pesan satu, jangan sekali-kali teman-teman membuat naskah dengan yang kalimat-kalimat yang bertele-tele. Karena kenapa? Satu, bikin pusing kita sendiri. Yang kedua, bikin boros durasi. Yang ketiga, apalagi yang kontributor nih, yang kontributor freelance, makin bertele-tele, makin kurang dilirik oleh produser. Makin to the point, makin cepat itu dilirik. Misalnya nih, saya kasih contoh aja, ada ini sama-sama mobil kecelakaan. Kalau teman-teman, ini ada mobil kecelakaan masuk sungai yang mati 4. Ya, kalau teman-teman bikin naskahnya mulainya dari sebuah mobil minibus masuk ke dalam jurang karena remnya blong. Akibatnya 4 orang penumpang meninggal dunia. Kelamaan, produser nggak ada waktu untuk melihat itu. Kalau kita mau buru-buru, langsung aja di depan. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan sebuah minibus yang masuk jurang di kawasan Depok, Jawa Barat. Jadi, apa sih yang menjadi paling heboh, yang paling penting itu didahulukan. Itu aja teman-teman ya, kalau bikin naskah, saya pesannya itu aja, karena di sini sih nggak ada teman-teman yang di sini, tapi saya masih menemukan membaca naskah dari teman-teman dari daerah, itu masih ada yang kadang bertele-tele, nggak langsung fokus. Misalnya demo rusuh di depan Polres, pagar di gerbang dirusak, langsung aja, nggak usah unjuk rasa ribuan bla 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 bla, panjang lebar, baru di endingnya pagar rusak, karena kelamaan, langsung aja unjuk rasa di depan Polres rusuh, pagar rusak, bla bla. Jadi apa yang menjadi apa sih istilahnya jantungnya berita itu langsung taruh di depan, jangan taruh di belakang. Yang di belakang itu yang lande-lande, yang di depan itu yang utama-utama dulu. Itu soal nulis. Untuk soal wawancara, sekali lagi saya ingetin teman-teman, sebelum ketemu dengan narasumber, kita fokuskan dulu, kita yakinkan dulu bahwa gua akan tanya ini ke narasumber ini. Gua akan tanya tema ini ke nih. Jangan sekali-kali yang kita belum paham, kita ragu-ragu, mau nanya, ini aku sharing aja, pernah ada yang wawancara Yusril enggak? Yusril itu, kalau kita wawancara, terus dibalik sama dia, dibego-begoin kita, dan di depan umum itu malu. Itu Yusril Ijama Indra. Itu salah satu aja buat contoh. Makanya kita harus menguasain dulu sini. Nah, yang kedua,
jangan menanyakan ke narasumber apa yang sudah ada di media-media, apa yang sudah ada di publik. Kita tanyakan lanjutannya. Karena apa? Kalau yang sudah ada terus kita tanyakan, terkesan kita ini tidak update dan apes-apes, kita dikatakan bodoh. Itu hindarin yang gitu-gitu. Itu bisa terjadi teman-teman kalau kita nggak memantau dulu. Itu tadi teman-teman poinnya dari nulis naskah sama wawancara. Mudah-mudahan teman-teman sukses besok untuk ikut apa itu UKJ ya. UKJ. Semuanya lulus dengan nilai yang maksimal. Terima kasih teman-teman ya. Kalau nggak ada Sama-sama. Terima kasih. siap. Terima kasih. Kalau ada Bang, izin satu lagi. Oke, siap. Silakan. Bang, kalau di media cetak itu kan berlaku yang namanya penulisan berita piramida, dikenal dengan piramida terbalik. Betul. Apakah itu sama penulisan itu berlaku dengan penulisan berita TV, Bang? Sama Bang. Sama. Hanya bedanya gini Bang. Kalau rumus piramida terbalik itu sama, mau di TV, mau dicetak, mau di online, bahkan naskah untuk laporan radio juga masih sama. Hanya perbedaannya ketika dicetak, mereka benar piramida terbalik, tetapi kalimat mereka masih panjang dan banyak. Tetapi kalau di TV tidak, karena kita sudah didukung dengan gambar. Makanya tadi bilang kan, kalau dicetak itu piramida terbaliknya kan mulainya dari kata-kata yang maaf nih menarik dan hiperbola lah dalam tanda kutip. Kalau di TV itu piramida terbaliknya adalah lebih tebal kepada fokus dagingnya berita itu sendiri. Itu loh kira-kira. Itu sih Bang. Sama kok rumusnya itu Mas Sam. Ada lagi teman-teman? Bang. Oke. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada, kita tutup. Kalau nggak ada, tutup aja kali ya, teman-teman. Terima kasih sudah ini. Mohon maaf loh kalau mungkin karena banyak jadi agak bingung atau mungkin jadi kurang detail. Tapi insya Allah teman-teman sebetulnya tadi secara ini sudah baca. Kalau nanti mau minta itunya ada di Mas Tatang, ada silahkan dibaca kalau mau dilengkapin, mangga. Tapi poinnya itu tadi garis besarnya seperti itu, dan bahan-bahan besok kira-kira ujiannya yang nggak jauh-jauh dari itulah. Kita bocorin aja, aku bukan pernah ujian itu juga. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau ada kurang dan mungkin ada kata-kata yang kurang enak atau mungkin apa sih nggak berkenan teman-teman, mohon maaf. Kalau yang di Depok nanti kapan-kapan deh saya main ketemu di sono. Saya rumahnya di perbatasan Depok sono di Lenteng Agung, tapi kita belum pernah ketemu ngumpul di sono. Terima kasih untuk yang di Jakarta, di daerah pusat, silakan kalau mau ini ngobrol-ngobrol juga boleh. Saya di sini sama dengan Mas Tatang, ada di Ainus ya, bisa ngopi-ngopi. Ya. Kalau mampir ke Depok, Kopi Liong standby. Oh, mantap lah itu. Oke, makasih teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Tatang, enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lukman atas ilmunya di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta UKJ yang besok akan mengikuti ujian selama 2 hari. Dan informasi buat UKJ besok, semua peserta diharapkan bisa hadir jam 7.30, karena kita akan mulai dari antigen dulu sama registrasi. Jadi teman-teman peserta semua di antigen dulu sebelum masuk ke aula, seperti itu. Baik, selesai Mas, sudah. Yang positif langsung lolos ya. Yang positif langsung di karantina. Oh, karantina. Kita udah siapkan itu di situ tempat. Tapi jangan ada lah, jangan sampai lah. Amit lah. Jangan sampai. Mau kemana, Tem?
mau ke Margoda Forest, Balwan. Siap. Nanti kita share materinya Mas Lukman, nanti kita share di grup. Dan selamat ujian, mudah-mudahan berkompeten semua. Terima kasih. Sampai ketemu besok di UBK. Bang. Nanti kita share juga itu lokasinya. Bang. Kenapa? Lokasinya di gedung apa? Di universitas. Oh iya. Ya. Lokasinya itu di Aula Insinyur Soekarno UBK. Nanti kita share di grup ya, alamatnya ya. Jadi besok pakai map nanti udah nyampe itu bisa. Oke, siap Bang. Nah, terima kasih ya. Sampai jumpa besok. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan berkompeten semua. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.